semua. Perkenalkan, nama saya Christine Mendatu dengan NIM 2020-30543. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang peta konsep kalimat, dan ini adalah peta konsep kalimat kami. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, menjadi baik dengan cara lisan maupun tulisan. Konsep yang kami buat, kalimat terdiri dari tiga bagian, yaitu unsur-unsur kalimat, pola-pola kalimat, dan jenis-jenis kalimat. Kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat itu ada 5. Pertama, subjek. Subjek adalah pelaku atau tokoh dalam pokok pembicaraan. Yang kedua, predikat. Predikat adalah perilaku atau tindakan yang terjadi dalam pokok pembicaraan. Yang ketiga, yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah kalimat yang melengkapi kata kerja. Dan yang kelima, yaitu keterangan. Keterangan adalah pelengkap dari semua unsur kalimat. Jadi, nama saya Laura Dita Lestari dengan NIM 2020-23/462. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pola-pola kalimat. Pola-pola kalimat terdiri dari 2, yaitu pola kalimat berdasarkan kategori kata dan pola kalimat berdasarkan jabatan kata. Untuk pola kalimat berdasarkan kata, dia terbagi menjadi 5 rumus. Rumus yang pertama, kata benda ditambah dengan kata benda. Contoh kalimatnya, ayah pedagang. Ayah adalah kata benda, pedagang adalah kata benda. Rumus yang kedua adalah kata benda ditambah dengan kata keterangan. Contoh kalimatnya, Ahmad pergi. Kata bendanya adalah Ahmad, kata keterangannya adalah pergi. Rumus yang ketiga, kata benda ditambah dengan kata sifat. Contoh kalimatnya, temanku rajin. Kata bendanya adalah temanku, kata sifatnya adalah rajin. Rumus yang keempat, kata benda ditambah dengan kata bilangan. Contoh kalimatnya, adikku 2 orang. Kata bendanya adalah adikku, kata bilangannya adalah 2 orang. Rumus yang kelima, kata benda ditambah dengan kata depan. Contoh kalimatnya, ayah di rumah. Kata depannya adalah ayah, kata depannya adalah di rumah. Untuk pola berdasarkan jabatan kata terdiri dari 4 rumus. Rumus yang pertama, subjek dan predikat. Contoh kalimatnya adalah ayahku pedagang. Subjeknya adalah ayah, predikatnya adalah pedagang. Rumus yang kedua, subjek, predikat, objek. Contoh kalimatnya adalah korban banjir menerima bantuan. Korban adalah subjek, banjir adalah objek, dan penerima bantuan adalah predikat. Rumus yang keempat, subjek ditambah predikat dan pelengkap. Contoh kalimatnya, Ratna bermain piano. Ratna adalah subjek, bermain adalah predikat, piano adalah pelengkap. Rumus yang keempat, subjek, predikat, keterangan. Contoh kalimatnya, kami tinggal di Rantepao. Subjek adalah kami, tinggal adalah predikat, di Rantepao adalah keterangan. Kemudian ada pula yang berdasarkan dari jumlah klausa. Klausa sendiri adalah gabungan kata yang minimal yang memiliki unsur subjek ditambah predikat dan merupakan bagian dari kalimat majemuk. Jumlah klausa ada 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola, sedangkan kalimat majemuk adalah terdiri dari 1 atau lebih kalimat tunggal. Adapun contoh kalimat klausa adalah bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Bunga itu layu adalah klausa, kamu tidak menyiramnya adalah juga klausa. Karena tadi seperti pengertian klausa adalah subjek ditambah dengan predikat. Bunga itu layu adalah subjeknya dan kamu tidak menyiramnya adalah predikatnya. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Irina Lamba dengan NIM 2020-23/453. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kalimat. Yang pertama, kesatuan pikiran. Definisi kesatuan pikiran adalah setiap kalimat harus memperhatikan kesatuan pikiran yang mengandung satu pikiran pokok. Kesatuan pikiran memiliki ciri-ciri antara lain bagian A, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Contoh kalimatnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Bagian B, tidak terdapat subjek ganda. Contoh kalimatnya, dalam menyusul laporan itu,
Saya dibantu oleh para dosen. Bagian C, kata penghubung intra kalimat. Tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh kalimatnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Bagian D, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Contoh kalimatnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, kepaduan kata definisi. Kepaduan kata adalah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimatnya, surat itu sudah saya baca. Yang ketiga, kelogisan atau penalaran. Definisi kelogisan atau penalaran adalah ide kalimat itu yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimatnya, Bapak Menteri, kami persilakan. Yang keempat, kesejajaran. Definisi kesejajaran adalah dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuknya yang berbeda, yakni dibekukan. Yang dimaksud dengan kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh kalimatnya, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara bertahap. Sekian penjelasan dari saya. Kenalkan, nama saya Darwis Saputra dengan NIR 2020230422. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang ketiga, yaitu kalimat majemuk. Jadi, kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk sendiri terdiri dari dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa mandiri yang dihubungkan dengan kata penghubung setara dan tetapi atau melainkan atau tanda koma. Contoh, saya suka bermain sepak bola dan adik saya suka bermain sepeda. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas sebuah klausa mandiri dan satu atau lebih klausa bawahan anak kalimat. Contoh, dia pergi ke toko tetapi toko itu sudah tutup. Yang kedua, kalimat berdasarkan isinya. Ada 4, yaitu 1. Kalimat berita, menceritakan kejadian atau keadaan. Contoh, Herman tidak ikut berdharma wisata karena tidak punya cukup uang. Yang kedua, kalimat tanya, yang berisi pernyataan. Contoh, mengapa kamu sampai terjumus dalam pemakaian obat terlarang itu? Yang ketiga, kalimat perintah, memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh, biarkan dia bermain. Yang keempat, kalimat seru, mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat. Contoh, aduh saya pusing memikirkan ulah anak saya. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kesepadanan struktur. Kedua, kepararelan. Ketiga, ketegasan. Keempat, kehematan. Kelima, kecermatan. Keenam, kepaduan. Dan ketujuh, kelogisan. Perkenalkan, nama saya Fardi Syukur, NIRIM 2020230409. Penekanan atau ketegasan. Penekanan atau ketegasan adalah suatu perlakuan pada ide pokok kalimat. Cara untuk membentuk penonjolan pada kalimat yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat atau di awal kalimat. Contoh, pembelian listrik swasta yang memberatkan PLN merupakan penyebab tarif dasar listrik di Indonesia. Contoh yang kedua yaitu membuat urutan kata yang logis. Contoh, bukan 1000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah membantu anak-anak terlantar. Yang berikut, kehematan. Kehematan adalah kalimat efektif yang hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan subjek. Contoh,
karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Perbaikannya adalah karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Kriteria yang berikut yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hipernonim kata. Yang berikut kevariasian. Untuk membentuk kalimat tidak monoton dan kemajemukan diperlukan adanya variasi. Variasi yang pertama itu penggunaan kata. Contoh, pembicaraan itu membicarakan kenakalan mahasiswa adalah contoh monotonnya, dan contoh variatifnya adalah pembicaraan itu membahas kenakalan mahasiswa. Variasi yang berikut adalah variasi dalam pembentukan kalimat. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, frasa keterangan, tempat atau waktu. Yang kedua, penggunaan frasa verbal.